Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai hasil observasi kita di Kali Jati, Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Okta Amelia Isyai dengan NPM akhir 120, dengan rekan saya Jasmine Naila Gendis dengan NPM terakhir 148. Saya Bunga Agnesia dengan NPM akhir 176. Baik, untuk hasil observasi kita, mungkin bisa di next. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan ekosistem. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan, kualitas sumber daya air berpotensi mengalami penurunan akibat meningkatnya beban pencemaran Kali Jakir sebagai bagian dari sistem sungai Surabaya. Memiliki fungsi penting sebagai saluran drainase, menerima aliran dari berbagai anak sungai, serta penunjang kebutuhan air masyarakat Kota Surabaya. Namun, sungai ini juga menerima masukan limbah dari aktivitas domestik, perdagangan, dan industri yang berkembang di sepanjang daerah alirannya. Masuknya bahan pencemar secara terus-menerus dapat menyebabkan perubahan kualitas air, seperti meningkatnya kandungan bahan organik, padatan tersuspensi, serta nilai biological oxygen demand atau BOD dan chemical oxygen demand atau COD yang diikuti dengan penurunan kadar oksigen dissolved oksigen. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air Kali Jagir perlu dilakukan melalui pengukuran parameter fisika dan kimia, seperti suhu, pH, TSS, DO, POD, dan COD. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kualitas air saat ini, menjadi dasar dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran guna menjaga keberlanjutan fungsi Kali Jagir bagi masyarakat dan lingkungan. Next. Baik, dari kelompok kita, lokasi studinya yaitu berada di Subdas Jagir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Batas segmen studi yang pertama, segmen hulu, berlokasi di Kecamatan Wonokromo, mewakili kondisi awal aliran Kali Jagir sebelum menerima beban pencemaran yang lebih besar dari kawasan hilir. Untuk segmen yang tengah, berasal pada aliran Sungai Afur di bagian tengah Kali Jagir, didominasi kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah domestik. Yang terakhir yaitu segmen hilir, berada di kawasan konservasi mangrove dan muara, menerima akumulasi beban pencemaran dari segmen hulu dan tengah sebelum muara ke Laut Madura. Next. Kita mengambil metode pengumpulan data yang pertama, menggunakan observasi lapangan. Observasi ini meliputi pengamatan kondisi fisik sungai, warna, bau, kekeruhan sampah, dan kondisi aliran, aktivitas masyarakat, dan saluran pembuangan limbah, serta dokumentasi lapangan yang berada di kawasan das. Yang kedua yaitu data sekunder, kita juga mengambil jurnal penelitian, serta regulasi pemerintah, serta laporan kualitas air. Next. Untuk kondisi existing badan air di Sungai Jagir ini, yang pertama air sungai berwarna keruh kecoklatan, dua ditemukan sampah organik dan anorganik di beberapa lokasi, dan yang ketiga terdapat pertumbuhan cacing gondok pada permukiman perairan, dan yang keempat dipengaruhi aktivitas pemukiman, perdagangan, dan budidaya tambak, yang kelima terdapat masukan limbah domestik dan limpasan permukaan atau runoff, yang keenam kawasan mangrove membantu proses self purifikasi dan menahan sedimen. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu akan.
Baik, untuk selanjutnya ada analisis daya dukung. Nilai indeks pencemaran pada seluruh titik pengamatan berada pada rentang 0,283 hingga 0,433. Seluruh titik masuk kategori baik. Daya dukung sesuai masih relatif baik karena sebagian besar parameter seperti pH, TDS, TSS, GO, dan nitrat memenuhi baku mutu. Kawasan permukiman memiliki nilai indeks pencemaran 0,433 sehingga menunjukkan tekanan pencemaran terbesar. Next. Selanjutnya ada analisis daya tampung. Parameter COD dan fosfat menunjukkan nilai daya tampung beban pencemar negatif di seluruh titik pengamatan. Parameter BOD masih memiliki daya tampung pada segmen hulu, sedangkan segmen tengah dan hilir telah melampaui kapasitas tampung. Selanjutnya kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan kali Jagir dalam menerima beban pencemar organik dan nutrien mulai menurun. Sumber pencemar utama berasal dari limbah domestik, limpasan permukiman, dan aktivitas di sekitar daerah aliran sungai. Selanjutnya ada diosak dan self purification. Untuk diosak sendiri, kultur diosak menunjukkan pola penurunan oksigen terlalu DO akibat masuknya bahan organik kemudian meningkat kembali karena proses reaerasi alami. Segmen T1 hingga T2 memiliki DO awal 5,10 mg per liter dengan DO kritis 2,3 mg per liter menunjukkan kondisi mulai pulih. Segmen T2 hingga 3 mengalami kondisi paling kritis dengan DO kritis 1,90 akibat tingginya beban pencemar organik dan dominasi proses deoksigenasi. Nilai DO kritis pada seluruh segmen berada di bawah baku mutu kelas 3 sehingga menunjukkan bahwa kapasitas pemulihan alami sungai belum optimal. Selanjutnya ada self purification. Kali Jagir memiliki kemampuan alami melalui proses pengenceran, sedimentasi, dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dan reaerasi. Beban pencemaran organik yang tinggi pada segmen permukiman menyebabkan proses deoksigenasi lebih dominan dibandingkan reaerasi. Kawasan mangrove di hilir membantu meningkatkan proses pemulihan kualitas air melalui penyerapan nutrien, penahanan sedimen, dan peningkatan suplai oksigen alami. Namun, kemampuan self purification Kali Jagir masih terbatas karena belum mampu mengembalikan kondisi DO hingga memenuhi baku mutu pada seluruh segmen sungai. Next. Misalnya ada skenario pemodelan kualitas air. Pemodelan kualitas air dilakukan untuk memprediksi kondisi kualitas air Kali Jagir berdasarkan berbagai skenario pengendalian pencemaran. Pemodelan menggunakan pendekatan raja massa dan model Streeter-Ops dengan parameter utama BOD, COD, dan DO. Skenario yang disimulasikan meliputi kondisi existing, pengurangan beban pencemar sebesar 30%, dan pengurangan beban pencemar sebesar 60%. Hasil pemodelan digunakan untuk mengevaluasi beban kualitas air, kemampuan purification sungai, serta efektivitas upaya pengelolaan dalam mencapai baku mutu air kelas 3 sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Next akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya adalah rekomendasi pengolahan. Berdasarkan hasil analisis kami, parameter BOD, COD, dan fosfat masih melebihi baku mutu pada beberapa titik pengamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan berupa pembangunan dan optimalisasi ipal komunal untuk mengurangi beban limbah domestik yang masuk ke Kali Jagir. Selain itu, penerapan konstruktif wetland dapat membantu menurunkan kandungan bahan organik dan nutrien secara alami sebelum masuk ke badan air. Upaya pengelolaan juga perlu didukung dengan pengendalian sampah, pemeliharaan bantaran sungai, serta pemantauan kualitas air secara berkala. Edukasi kepada masyarakat mengenai pengolahan limbah dan pentingnya menjaga kebersihan sungai juga diperlukan untuk mengurangi sumber pencemaran dari aktivitas sehari-hari. Dengan pengelolaan yang terpadu, kualitas air Kali Jagir diharapkan dapat meningkat dan fungsi ekologi sungai tetap terjaga. Jadi, baik kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis kualitas air Kali Jagir, parameter pH, TSS, TDS, DO, dan nitrat masih memenuhi baku mutu kualitas kelas 3. Namun parameter BOD, COD, dan fosfat telah melebihi baku mutu pada beberapa titik, terutama di kawasan permukiman dan hilir, yang menunjukkan adanya pengaruh limbah domestik dan aktivitas di sekitar sungai. Hasil perhitungan beban pencemar menunjukkan bahwa daya tampung sungai terhadap parameter COD dan fosfat telah terlampaui. Sedangkan untuk BOD, hanya segmen hulu yang masih memiliki kapasitas daya tampung. Analisis self purification dan DO Curve juga menunjukkan bahwa kemampuan pemulihan alami Kali Jagir masih terbatas karena nilai DO kritis berada di bawah baku mutu. Pemodelan kualitas air menunjukkan bahwa pengurangan beban pencemar sebesar 60% merupakan skenario yang paling efektif untuk memperbaiki kualitas air dan mendukung proses pemulihan sungai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan terpadu melalui pengolahan limbah, pengendalian sumber pencemar, serta pemantauan kualitas air secara berkala dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas air Kali Jagir. Baik, berikut adalah dokumentasi lapangan hasil analisa kami dari hulu hingga hilir Kali Jagir. Dengan berikut daftar pustaka yang kami cantumkan dalam pembuatan laporan Kali Jagir. Terima kasih, sekian pemaparan kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.